Sebuah riset dari Social Insider menunjukkan bahwa dengan tipe post ini, kamu bisa meningkatkan tingkat engagement hingga 1,92%. Nah, tipe post seperti apakah yang dimaksud? Jawabannya adalah carousel. Nah, carousel ini adalah sebuah tipe konten di sosial media yang menggabungkan beberapa gambar ataupun video ke dalam sebuah postingan. Berbeda dari konten statis yang biasanya selama ini kamu lihat, nah carousel ini lebih bersifat interaktif. Jadi format konten ini nih memungkinkan audiens melihat satu persatu baik itu gambar ataupun video ataupun gabungan keduanya dengan menggeser ke kiri ataupun ke kanan. Lalu apa aja fungsi dari carousel ini? Nah, seenggaknya ada 6 hal yang bisa kita dapatkan saat menggunakan jenis post carousel. Yang pertama adalah meningkatkan tingkat engagement. Nah, tingkat engagement yang tinggi ini akan banyak membantu kita hadir di tengah audiens kita. Kedua, kamu bisa menggunakannya untuk mengumumkan produk baru. Akan lebih mudah bagi kamu untuk menjelaskan keunggulan ataupun fitur terbaru dari produk yang akan kamu luncurkan. Ketiga, mempromosikan event. Nah, di Alinea Publishing itu kami udah sering banget melakukan itu. Nah, hasilnya tidak kurang dari 2.000 orang peserta yang mengikuti setiap event ataupun lomba yang diselenggarakan oleh Alinea Publishing. Keempat, bisa berupa tutorial singkat. Nah, untuk mengedukasi audiens, akan lebih mudah kalau misalnya kamu menggunakan jenis carousel. Karena saat kamu menuliskannya di caption, maka itu akan jadi sangat panjang dan akan membosankan. Kelima, untuk menunjukkan proses dan hasil dari pekerjaan. Nah, cara ini bisa dibilang sangat efektif nih. Kalau misalnya kamu mau menampilkan behind the scene ataupun before after. Keenam, menampilkan testimoni dari customer. Nah, dengan adanya testimoni dari customer, maka itu menunjukkan kredibilitas dari bisnis yang kamu jalankan. Jadi, strategi pemasaran dengan metode social proof ini bisa berjalan lebih efektif. Sebagai platform yang memang fokus di media visual, maka nggak heran Instagram ini termasuk platform yang pertama kali menghadirkan fitur carousel. Seperti postingan biasa, nah carousel post ini itu kita bisa isi dengan 2 ataupun 10 gambar ataupun video atau gabungan dari keduanya. Orientasi slide-nya juga bisa berupa persegi, horizontal maupun vertikal. Tapi yang pasti adalah orientasi slide pertama akan menentukan orientasi slide berikutnya. Jadi kita harus tentukan dulu nih bentuk slide yang diinginkan tuh seperti apa, baru kita membuat jenis post carousel ini. Selain itu, hal yang perlu kamu perhatikan adalah spesifikasi gambar ataupun video yang ingin kamu posting. Nah, jenis file gambar yang kamu pasang itu bisa berbentuk JPG ataupun PNG tanpa batas ukuran file. Sementara video, kamu bisa menggunakan jenis video berupa MP4 ataupun MOV dengan batas ukuran 4GB dan durasi maksimal 60 detik untuk carousel. Tips memaksimalkan carousel post. Pertama, tujukan carousel post ke audiens yang tepat. Memang ya, secara fungsi dia bisa meningkatkan tingkat engagement. Tapi balik lagi, kesuksesan adalah gimana cara kamu mengeksekusinya. Nah, jangan sampai sudah bersusah payah untuk membuat konten tapi hasilnya nggak sesuai. Nah, agar terhindar dari masalah itu, maka tentukan marketing funnel-nya. Setiap tahapan funnel itu pasti punya konten yang berbeda gitu, karena audiensnya juga berbeda. Kedua, dukung konten carousel ini dengan teks yang ada di gambar. Nah, memang konten carousel ini fokus pada visual yang menarik. Tapi, kalau misalnya kamu tidak menambahkan teks, maka pesannya juga tidak akan tersampaikan. Contoh nih, saat kamu ingin membuat materi promosi dalam sebuah postingan. Nah, daripada menjelaskan keunggulan produk itu di caption, yang nanti akan sangat panjang, lebih baik kamu menjelaskannya di carousel post itu tadi. Ketiga, berikan call to action yang sesuai. Nah, carousel post itu kan pasti ada tujuannya. Maka call to action harus menyesuaikan dengan tujuan yang ingin dicapai.
Kalau misalnya tujuannya ingin meningkatkan engagement, maka tidak ada salahnya mencoba untuk menaruh pertanyaan di akhir slide. Biasanya dengan kita taruh pertanyaan di akhir slide, itu akan memancing mereka menjawab pertanyaan itu atau mengemukakan pendapat mereka. Keempat, pasang headline yang menggigit di halaman yang pertama. Nah, home feed sosial media itu kan ramai gitu ya. Setiap orang posting dengan berbagai macam konten. Maka untuk bisa menarik perhatian, kita harus bisa meletakkan headline yang memang bisa memancing perhatian orang agar mereka mau untuk berhenti dan membaca konten yang kamu buat. Nah, contohnya ada di salah satu postingan Alinea Publishing. Kata-kata gaul ini sudah ada di KBBI. Apa aja ya? Nah, carousel ini berhasil mendapatkan interaksi yang cukup tinggi dengan 1179 like, 33 komen, 35 share, dan 292 save. Nah, pertanyaan apa ya di halaman pertama ini setidaknya berhasil membuat orang itu penasaran. Yang terakhir, tunjukkan beberapa promo sekaligus untuk menarik audiens. Nah, ini kami lakukan saat membuat Alinea Book Fair, yaitu serba 39.000. Nah, semua produk yang didiskon itu dijadikan satu dalam sebuah postingan. Nah, hasilnya penjualan yang kami dapatkan naik dengan signifikan. Kesimpulan yang bisa kita dapatkan adalah carousel ini memang sebuah cara yang tepat untuk meningkatkan tingkat engagement jika dieksekusi dengan tepat. Nah, tinggal kita sesuaikan nih dengan tujuan yang ingin kita capai. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.